pemirsa, kriminolog atau ahli kriminologi dari Universitas Indonesia Muhammad Mustafa menjelaskan hasil analisis kasus penembakan Brigadir J merupakan pembunuhan berencana dan aktor intelektualnya adalah majikannya sendiri Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Sementara 3 terdakwa lain Ricky Rizal, Richard Eliezer, dan Kuat Ma'ruf hanya diikutsertakan. Hal itu disampaikan saat jadi saksi ahli di sidang lanjutan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Senin 19 Desember. Apakah perlakuan dari para terdakwa dalam hal ini yang sekarang menjadi terdakwa dapat dijelaskan bisa dijelaskan apakah itu merupakan perencanaan atau bagaimana? Ya, berdasarkan ilustrasi tadi dan juga berdasarkan kronologi yang diberikan oleh penyelidik kepada saya melihat memang di sana terjadi perencanaan. Dan kemudian mengapa Rizal itu kemudian bersedia melakukan, karena di dalam posisi hubungan kerja itu dia paling bawah ya. Bayangkara 2 itu kan pangkat paling rendah, sementara yang memerintahkan amat sangat tinggi. Kemudian barangkali di antara ajudan maupun pembantu rumah tangga di sana dia juga paling junior barangkali ada di sana, sehingga kemungkinan melakukan penolakan menjadi lebih kecil ya, apalagi dia masih baru menjadi anggota polisi, takut akan kehilangan pekerjaan dan seterusnya, itu barangkali yang lebih berpengaruh. Dan memang ada perencanaan. Itu menurut keahlian ahli bahwa ini adalah perencanaan ya. Bisa ahli jelaskan terkait dengan kronologis dan yang saya sampaikan tadi, kronologis singkat juga, itu peran masing-masing dalam keilmuan saudara bisa dijelaskan? Ya. Di dalam perencanaan itu pasti ada aktor intelektualnya yang paling berperan di dalam mengatur. Kemudian dia akan melakukan pembagian kerja, membuat skenario apa yang harus dilakukan oleh siapa. Ya, mulai dari eksekusi sampai tindak lanjut setelah itu, agar supaya peristiwa tadi tidak terlihat teridentifikasi sebagai suatu peristiwa pembunuhan berencana. Dan itu perencanaan tadi kelihatan sekali di dalam kronologi. Kalau perannya yang lain? Peran yang lain barangkali kalau istri dari terdakwa barangkali itu dalam taraf yang kurang lebih sama, karena majikan. Sementara yang lain-lain diikut sertakan itu dalam keadaan dia bawahan, sehingga kemungkinan untuk menolak juga menjadi lebih kecil. Apalagi barangkali juga karena sudah bekerja lama, hubungan emosional seperti saudara juga bisa terbangun, sehingga itu juga lebih mendorong untuk melakukan ikut gitu. Berarti kalau yang selain dari 2 terdakwa antara Ferdy Sambo dan Ibu Putri, yang ketiga ini itu kategorinya menurut ahli seperti apa? Hanya diikut sertakan. Diikut sertakan. Ya. Dengan peranannya seperti itu? Ya. Sementara saksi ahli forensik dan mediko-legal instalasi kedokteran forensik di Pusdokes Polri, Farah Primadani, mengungkapkan ada 2 tembakan fatal yang mengakibatkan kematian Yosua di dada dan kepala belakang sisi kiri. Artinya tembakan itu diduga kuat, satu berasal dari terdakwa Richard Eliezer dan satunya kepala belakang berasal dari Ferdy Sambo. Tadi saudara ahli sudah menjelaskan terkait dengan luka tembak masuk 7, luka tembak keluar 6, dan 1 bersarang peluru. Apakah ahli juga bisa mengetahui bahwa luka tembak masuk itu sumber pelurunya, ukuran sumber pelurunya tahu? Kalau itu bukan kewenangan dari kewenangan kami. ahli ya. Terkait dengan luka tembak yang masuk yang 7, apakah luka tembak masuk yang 7 ini adalah bagian yang mematikan? Bisa ahli jelaskan?
Dari 7 buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada 2 yang bersifat fatal atau Sifat fatal. dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan. Dada sisi kanan, Betul. luka tembak pada dada sisi kanan. Yang kedua, Yang kedua, luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. kepala bagian sisi. Apakah saudara ahli bisa mengidentifikasi korban itu setelah saksi periksa matinya kapan? Kalau perkiraan waktu kematian, kami perkirakan berdasarkan ilmu tanatologi Ya, Pak Jaksa. Jadi berdasarkan keilmuan itu kami menemukan korban meninggal antara 2 sampai 6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan luar. jadi korban itu diperkirakan menurut ilmu panetologi antara 2 sampai 6 jam sebelum saudara ahli Pemeriksaan. lakukan pemeriksaan. Betul. Pada saat melakukan pemeriksaan, apakah dilakukan bedah juga? Betul, setelah pemeriksaan luar kami lanjutkan dengan pemeriksaan dalam atau bedah mayat. Bedah mayat ya. Pada saat Anda melakukan bedah mayat, apakah organ-organ yang melalui peluru atau proyektil tersebut apa? Atau misalnya bisa nggak ahli gambarkan biar jelas? Ya, baik. Berdasarkan memang keilmuan kami untuk menilai saluran luka atau saluran atau lintasan anak peluru masuk ke Lintasan dalam anak peluru, tubuh, betul. ya, dari kepala bagian belakang itu dia menembus rongga kepala, mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Keluar di daerah hidung. Betul. Kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan, kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Oke. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk, itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan bawah kanan lengan atas kanan sisi luar. Sisi luar. Betul. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru, kemudian dia bersarang pada iga ke-8 kanan belakang. Kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri sisi belakang itu kami telusuri, dia keluar di bagian depannya. Bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan. Kemudian yang terakhir luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri, masuk dari sisi dalam keluar pada sisi keluar. Itu. Apakah luka tembak masuk ini ahli juga menghitung derajat kemiringan atau perkenaannya, menghitung juga? Kalau kami dari forensik kedokteran forensik menilainya adalah sudut masuknya anak peluru Sudut terhadap masuk. permukaan kulit, betul. Betul ya. Kalau sudut masuknya anak peluru yang di otak itu tahu kemiringannya berapa derajat atau apa? Kalau berdasarkan perhitungan kami sesuai dengan karakteristik luka dan klim lecet yang ditemukan pada luka, itu masuknya tegak lurus atau 90 derajat. 90 derajat. Bisa nggak di 90 derajat ahli gambarkan atau ilustrasikan posisi ketika dia ditembak, apakah pada saat berdiri, duduk atau tertidur? Kalau posisi kami tidak bisa. Tidak sampai ke situ. Tapi hanya bisa menjelaskan bahwa perkenaan tembakan itu dari alurnya itu kelihatan 90 derajat. Betul, gitu ya. yang di kulit, betul. Dan di kulit itu ya. Terus kalau di dada? Kalau di dada berdasarkan karakteristik pola lukanya itu juga 90 derajat. 90 derajat ya.